Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya tetap penuh semangat ya. Dan apapun yang saudara kerjakan, percayalah ketika kita melakukan segala pekerjaan baik menurut kehendak Tuhan, pastilah berhasil dan berbuah dengan baik. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong kita untuk mengerti dan dimampukan melakukan hal-hal baik yang berkenan kepada Bapa. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur padamu Tuhan, untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai hidup kami sepanjang malam yang telah berlalu. Di pagi ini kami bersyukur atas hari yang baru, berkat yang baru, yang terus Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Tuhan, kami mau menjalani hari ini di dalam pengasihan-Mu. Tolonglah kami, mampukan kami untuk melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, dan dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Sabtu 24 Juni 2023, tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 13. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Tuhaluauni hamudijou akadongan, asal unang haluauni gabe parborsiran disibuk, sadok maritehite haholongon imahamu masiolowan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Masih ingatkah kita dengan istilah homo homini lupus est? Ya, istilah ini dulu kita pelajari ketika masih di masa sekolah, bukan? Homo homini lupus est adalah pepatah Latin yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Di mana pepatah ini hendak mengkritisi sifat tabiat manusia yang kerap kali berlaku kejam kepada sesamanya manusia. Seperti serigala, manusia yang satu sering sekali kehilangan peri kemanusiaan terhadap manusia lainnya, sehingga dengan semaunya, dengan bebas berbuat jahat kepada sesamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus datang ke dunia untuk membawa dan memberikan kemerdekaan bagi setiap manusia yang berdosa. Saudara dan saya dimerdekakan di dalam kasih Kristus, agar setiap kita hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera seorang dengan yang lainnya. Tidak ada lagi penindasan oleh karena dosa-dosa. Tidak ada lagi penindasan seorang dengan yang lain, menganggap diri lebih benar, menganggap diri lebih berkuasa, sementara orang lain jauh di bawahnya. Dalam kehidupan orang Yahudi, hukum Taurat adalah satu-satunya cara untuk hidup merdeka, bebas dari dosa. Tetapi di dalam firman Tuhan hari ini, secara khusus di dalam perikop kitab Galatia 5, Paulus mengingatkan kepada semua orang, bukanlah hukum Taurat yang membawa keselamatan kepada umat manusia, tetapi oleh karena iman dan kasih karunia Allah. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Siapakah yang dapat melakukan hukum Taurat secara sempurna? Tidak ada, saudara. Oleh karena itulah Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat,
Dan setiap yang termaktub di dalam hukum Taurat itu adalah hukum kasih, di mana kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Dan juga kita harus mengasihi sesama manusia sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih, maka itulah kemerdekaan yang diberikan Yesus Kristus di dalam kematiannya kepada kita. Yesus Kristus memerdekakan kita dari dosa-dosa kita, membebaskan kita dari kuk perhambaan dosa, dan kita dimenangkan di dalam kuasa-Nya. Di dalam kemenangan, kasih Kristus menguatkan dan memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Inilah yang menjadi panggilan bagi setiap orang percaya untuk hidup di dalam kemerdekaan yang daripada Tuhan. Ketika kita hidup merdeka di dalam Tuhan, maka hidup kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, tidak lagi memuaskan keinginan daging, tetapi hidup yang merdeka di dalam Tuhan, hidup yang dengan penuh sukacita menyenangkan hati Tuhan. Renungan kita pada hari ini memanggil kita untuk hidup di dalam kemerdekaan. Dan tentu kemerdekaan yang dimaksud bukan berarti kita bebas untuk menindas orang lain, seperti yang saya katakan di depan tadi, homo homini lupus est. Tidak, tetapi kemerdekaan yang kita miliki membawa sukacita dan damai sejahtera bagi banyak orang. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saudara dan saya telah dimerdekakan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita sudah dibenarkan, kita sudah disucikan dari dosa-dosa. Oleh karena itu jangan lagi kita berbuat dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Untuk itulah kita dimenangkan. Untuk melayani penuh kasih seorang dengan yang lainlah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagaimana telah kita terima dari Kristus Yesus. Hiduplah merdeka di dalam Tuhan. Lakukanlah kasih, kebaikan dan kebenaran menurut firman Tuhan. Kiranya kita dimampukan dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang sungguh-sungguh menguatkan hati kami. Setiap hari kami diajar dalam firman-Mu. Dan hari ini kami diingatkan bahwasanya kami adalah orang yang merdeka karena kasih-Mu. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan lagi kami jatuh ke dalam dosa karena keinginan daging. Dan mampukanlah dan kuatkanlah kami di dalam iman, sehingga kami tetap bertahan. Sekuat apapun goncangan dunia mencoba untuk merongrong hati kami. Tuhan, kami tidak mau lagi menjadi pribadi yang terbuang karena dosa. Tetapi biarlah keselamatan yang telah Engkau berikan tetap kekal di dalam kehidupan kami. Di dalam kami melakukan hal-hal baik dan yang benar di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diingatkan untuk tetap saling mengasihi. Tidak menganggap diri kami lebih dari orang lain. Tetapi kami adalah hamba yang tak berguna di hadapan-Mu. Sehingga kami mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat sukacita bagi dunia. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan pada hari ini. Dalam segala pekerjaan kami, Engkaulah yang menyertai dan menolong kami. Sehingga setiap pekerjaan kami dapat kami lakukan dengan baik. Dan kami boleh beroleh hasil yang baik sebagaimana Tuhan berkenan kepada kami. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Berkati mereka yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakit. Kiranya Engkaulah yang tetap menyertai dan menolong mereka. Berikan jalan keluar, berikan penghiburan, dan berikanlah kesembuhan, kepulihan bagi mereka yang terus merindukannya daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya hidup kami ada di dalam genggaman kasih-Mu. Karena itu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami hari ini dan sampai selamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.